Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Siti Rafena. Oke, kali ini saya membahas mengenai penghantar dari drama dan teater pada mata kuliah dramaturgi. Bagaimana bentuknya? Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai penghantar drama dan teater. Oke, kita masuki. Perkembangan drama di tanah air mengikuti perkembangan teknologi yang diartikan yaitu perkembangan teknologi juga mempengaruhi perkembangan dari teater. Ibaratnya saling berkaitan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penghantar dari drama dan teater menurut dua versi. Yang pertama itu mengenai versi channel YouTube TAS, dan kedua yaitu saya searching sendiri di Googling gitu menurut versi-versi ilmiah yang lainnya. Oke, langsung masuk saja. Yang bagian pertama ini dari penghantar dramaturgi menurut versi TAS. Menurut versi TAS, pengertian dramaturgi itu dibagi oleh beberapa bagian, yaitu seperti dari arti sandiwara, drama, dan teater. Oke, pengertian dari yang pertama adalah sandiwara. Sandiwara tersebut diambil dari dua kata, yaitu artinya sandi sama wara. Sandi yang diartikan rahasia sedangkan wara diartikan sebuah pesan. Nah, jika digabungkan yang artinya sandiwara adalah sebuah pesan rahasia. Para ahli, pesan rahasia yang di sini dimaksudkan adalah disama-artikan dengan amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh para sandiwara maupun secara tersirat ataupun tersurat. Secara konsep, sandiwara itu diartikan sebuah sarana yang dipertontonkan untuk sebagai hiburan. Namun sebagai penikmat kita yang menonton dari sandiwara adalah suatu amanat yang ingin disampaikan oleh tokoh dari sandiwara sehingga dapat digunakan untuk kehidupan kita gitu. Ibarat amanatnya lah yang ingin disampaikan. Namun seiring berjalannya waktu, pemeran dari sandiwara atau dramaturgi ini dibelah lagi lah menjadi yang kedua adalah bagian pengertian drama. Nah, drama yaitu pada umumnya sama dengan sandiwara, namun hal yang membedakannya ditambah dengan alat pendukung yang lebih populer seperti ditambahkan musik, pakaian, make up, dan sorotan lampu dan lain-lainnya, sehingga pertunjukan tersebut dapat lebih menghidupkan suasana di dalamnya. Jadi itu mereka tuh sama, namun hanya membedakannya itu kayak peralatan yang lebih canggih lah dibandingkan dari sandiwara. Nah, bagian yang ketiga yaitu adalah pengertian dari teater. Nah, teater di sini yaitu diartikan adalah sebuah ruangan pertunjukan yang menggunakan sebuah panggung dan dapat melaksanakan pementasan drama. Teater adalah tempat wadah untuk mengasahkan kesenian dari drama. Nah, dari sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan dari channel YouTube TAS tersebut, sebenarnya perkembangan dari sandiwara, drama, dan teater mengalami perubahan waktu ke waktu, yang mana memakan waktu yang lama. Nah, dari penjelasan saya tersebut, pasti kalian teman-teman akan bingung, masih kayak belum puas lah dari pengertian dari drama, teater, sandiwara. Baiklah, saya akan menjelaskannya menurut versi kedua. Baik, kita masuk versi yang kedua. Saya mengambil sumber melalui blog free article. Bagian pertama adalah pengertian dari teater. Nah, teater itu berasal dari bahasa teatron, dari bahasa Yunani, yang diartikan ialah tempat melihat. Sedangkan menurut bahasa Romawi, yaitu auditorium, yang berarti tempat mendengar. Atau area tinggi, tempat meletakkan sesajian untuk para dewa. Namun, teater bisa juga diartikan mencangkup sebuah gedung, pekerjaan yang diartinya pemain atau kru, juga sekaligus kegiatan isi pentas atau peristiwa tersebut. Sedangkan menurut drama, pengertian dari drama yaitu diambil dari kata dramonia atau dran dari bahasa Yunani, diartikan yaitu bertindak, berlaku, berbuat, atau bereaksi. Yang diartikan drama lebih menghubungkan dengan karya sastra, bisa juga berarti dengan naskah lakon. Nah, yang ketiga adalah pengertian dari sandiwara. Sandiwara ini berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari kata yakni sandi yang artinya rahasia dan wara diartikan pembeberan atau pewartaan.
Jadi sandiwara ini yaitu diartikan adalah rahasia yang dibeberkan atau yang diwartakan atau diberitahukan, disajikan kepada halayak. Kemudian saya mendapat juga pengertian dari teater, drama ataupun sandiwara menurut blog My Jendela Kelas. Yang pertama adalah pengertian dari teater. Secara etimologis, kata teater itu berasal dari bahasa Yunani yaitu teatron yang memiliki arti sebuah tempat atau gedung pertunjukan. Namun seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, jadi seni teater tersebut kita pahami menjadi 3 hal, yakni pertama teater sebagai tempat pertunjukan, yang kedua teater sebagai tempat bentuk pertunjukan, ketiga itu teater sebagai bentuk kelompok seni pertunjukan. Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita gunakan atau bergantung dengan kesesuaian dengan konteks tersebut gitu. Misalnya jika teksnya itu menyebutkan teater arena, maka itu adalah sebuah tempat pertunjukan yang berbentuk sebuah arena. Kemudian teater koma atau teater awal itu adalah sebuah kru atau kelompok dalam seni pertunjukan. Dalam perkembangannya, kata teater diartikan sebagai pertunjukan segala hal yang dipertunjukkan ke depan orang banyak, atau halayak orang banyak lah gitu. Nah, demikian jadi rumusan sederhana. Jadi teater itu adalah sebuah bentuk seni pertunjukan. Ini adalah merupakan seni pertunjukan yang dimainkan di atas pentas, disaksikan oleh penonton. Jadi dia disaksikan oleh penonton dan kemudian berdasarkan dengan suasana atau konteks dari yang mau disampaikan itu seperti apa. Kedua, kata drama. Drama ini diambil dari secara etimologis menurut bahasa Yunani kuno yang artinya drama yogi, yang diartikan sebagai berbuat, berlaku, bertindak ataupun bereaksi. Sehingga drama ini diartikanlah sebuah perbuatan atau tindakan lah gitu ya. Nah, berbeda menurut Heriawan, yaitu pada tahun 1986 mengatakan bahwa drama adalah sebuah cerita konflik manusia yang berbentuk dialog yang diproyeksi pada pentas dengan menggunakan percakapan atau aksi di hadapan sebuah penonton. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia menurut atau KBBI, drama adalah itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah drama adalah suatu komposisi syair atau prosa yang dihadapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting dan dialog yang dipentaskan. Yang kedua yaitu adalah cerita atau kisah. Itu terutama yang melibatkan konflik atau emosi seseorang yang khusus disusun dengan pertunjukan teater gitu. Nah, yang ketiga adalah kejadian yang lebih menyedihkan. Ibaratnya dia di mana ada konflik, di situ ada drama. Menurut pribadi saya ya. Nah, demikianlah jika kata teater itu mengacu suatu tempat di mana aktor atau aktris mementaskan sebuah lakon. Nah, dari kata drama diartikan sebagai dengan lakon dipertunjukkan oleh para aktor atau artis sebuah panggung yang biasanya untuk mengungkapkan dengan bermain drama. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah pengertian dari sandiwara. Sandiwara diungkapkan oleh KGPA Mangkunegara yang ketujuh, pemegang tampuk pemerintahan Mangkunegara di wilayah Surakarta pada tahun 1961-1944. Beliau mengartikan istilahnya tuh kata istilah tonel atau berbau kolonial. Nah, dari kata sandiwara yang lebih umum membumi gitu. Dulu tuh menurut ibarat saya terjemahkan ya. Jadi menurut Mangkunegara ketujuh dulu istilah dari sebelum ada kata sandiwara itu adalah istilah dari kata tonel gitu. Namun karena berbau kolonial atau penjajahan, maka diganti dengan kata sandiwara gitu, yang lebih umum dan membumi. Oke, paham? Nah, sebenarnya kata sandiwara ini berasal dari bahasa Jawa. Berarti emang dari Indonesia gitulah ya. Sandiwara yaitu diambil dari dua kata, yaitu sandi artinya rahasia dan wara atau warah yang artinya pengajaran. Jadi kalau disambungkan arti kedua tersebut yaitu artinya pengajaran rahasia. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, arti dari sandiwara adalah pengajaran yang dilakukan oleh secara rahasia dengan perlambangan dan rombongan dari teater pada masa itu menggunakan sandiwara. Sedangkan cerita yang disajikan tersebut adalah drama gitu.
Kemudian pada zaman Jepang dan dan awal kemerdekaan, istilah dari sandiwara ini sangat terkenal. Justru istilah teater dibagi masyarakat Indonesia baru dikenal setelah masa kemerdekaan. Nah, teater ini tidak mungkin dipentaskan atau tanpa lakon drama. Oleh sebab itu muncullah dramaturgi yang merupakan bagian paling penting dari seni teater. Nah, diartikan dramaturgi ini berasal dari bahasa Inggris, artinya dramaturgi yang berarti adalah seni atau teknik penulisan drama dan penyajiannya dalam bentuk teater. Dan berdasarkan pengertian inilah dramaturgi membahas mengenai proses penciptaan teater, mulai dari penulisan naskah hingga pementasan. Nah, dari penjelasan saya, jadi dapat saya tarik kesimpulan ya. Jadi kalau menurut kalian itu salah, bisa di komen lah di bawah. Yaitu artinya kalau dramaturgi itu perpecahan dari drama, teater, dan sandiwara. Jadi kalau dalam ibaratnya mereka tuh sama bentuknya, namun yang membedakannya itu pertama seperti mungkin kalau drama tuh lebih ke teknik penulisannya atau dramanya, tempatnya gitu. Nah, kalau teater ini lebih ke tempatnya mungkin gitu. Sedangkan sandiwara ini lebih sama dengan yang lainnya, tapi lebih kayak bahasanya tuh Jawa gitu, lebih umum, ibaratnya lebih umum atau membumikan. Tapi sama-sama pertunjukan teater yang didramakan gitu, yang ada konflik yang ingin dibicarakan gitu. Oke, sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang saya mohon maaf, soalnya masih banyak pengetahuan yang belum saya dapat ketahui. Maka dari itulah ingin saya pelajari lebih lagi. Jika teman-teman merasa kurang dari apa yang saya sampaikan ataupun salah, kalian boleh untuk berkomen dan berikan sumbernya sekaligus, ibaratnya untuk menambah referensi saya gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Setidaknya ada secuil gitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.